Ya sama halnya seperti tadi ya. Kalau bentuknya X ya ini ya. Ini untuk persamaan pertama ya, yang hijau ini ya. Ini yang merah untuk persamaan kedua ya. Nah, coba dari titik temunya ini kita dapatkan ya. Kalau ini minus 3 dengan min 3. Ya. Jadi kalian tinggal masukkan nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa. Jadi tinggal kalian buat di sini. Jadi dapat titik temunya di sini. Ya. Masih bingung? Ada yang belum paham? Mencari solusi dari persamaan linear, sistem persamaan linear. Ya, pertama Anda itu buat dulu sebuah matriks, ya. Dirubah ke dalam sebuah matriks, baru Anda bisa dapat solusinya ya. Mencari solusinya bagaimana? Ya ini ya, salah satunya menggunakan metode substitusi, ya. Di satu persatu seperti ini. Ya. Nah, ini terkait dengan ruang R kuadrat ya. Himpunan di mana dia memiliki anggota yang sebagai objek panahnya di sini. Tadi kan kita udah dapat tuh min 3 dengan min 3. Ya, titik di sini ya. Ya. Nilai di sini U-nya itu juga sama, min 3 sama min 3 ya. Dengan titik potongnya di sini ya, yang garis birunya di sini. Titik temu ya. Kita dapat dari sini, kesamaan tadi solusi yang kita dapatkan. Titik ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, itu kita bagaimana mentransformasikan. Ya. Tadi kan kita dapat nih, solusinya tadi X dan Y. Tadi kan hanya sebatas ini ya. SY min 3 dan 9 kan. Ini kan tadi kalau kita buat bentuk kan tadi awalnya ini 4, 2, min 3, ini min 5 ya. Ini kan X, ini Y itu. Ini min 3, ini 9. Nah, jadi kita masukkan dari solusi yang kita dapatkan kan, nilai X dan Y itu minus 3. Ya kan? Maka kita bisa sajikan bahwa yang tadi, yang pertemuan titik dari sininya. Nah, transformasi dari vektor U dan vektor B-nya ya. Kan min 3, U-nya min 3, kalau B-nya min 3 dengan 9. Ya. Jadi dibuat ke dalam sebuah gambar seperti ini ya, geometrinya ya. Bidangnya gitu ya. Tadi siapa yang di luar? Masuk aja. Siapa? Ya. Oh, salah kelas ya. Nah, ini ya. Jadi intinya sebelum Anda bisa menentukan sebuah titik gitu ya di suatu bidang, Anda itu harus cari dulu nilai ininya, nilai X dan Y-nya ya, nilai variabelnya. Ya, jadi Anda bisa menentukan titik potongnya, titik temunya antara kedua persamaannya ini. Ya, jadi Anda sudah tahu di sini. Kalau misalnya Anda tidak bisa ya, yang pertama ya, seperti ini, tidak bisa menentukan solusinya, maka gimana Anda bisa buat dalam sebuah grafik koordinat gini? Ya, bentuknya seperti ini. Jadi titik potongnya kita sudah tahu ya, antara kedua persamaan ini. Yang hal yang paling penting ini, bisa menentukan solusi dari sistem persamaan linear dulu. Ya. Nah, kalau misalkan ini terkait dengan pemetaan gitu ya. Jika pemetaan linear itu memenuhi syarat. Jika fx tambah y, maka hasilnya fx tambah fy. Ya. Kalau f di fungsi ya, ini ya. Fungsi a dikalikan ya. K ini kan skalar ya. Kalian skalar terhadap x. Maka ini ya. K dikalikan fungsi x-nya.
Nah, kira-kira kalau kita definisikan perkalian matriks dengan vektor fx sama dengan ax, apakah dia termasuk dengan pemetaan linear? Coba kalian buktikan. Bagaimana caranya? Apakah tadi ya fx sama dengan ax? Nah, apakah dia termasuk dari pemetaan linear? Coba satu orang bisa mengerjakan, membuktikan bagaimana caranya kalau si fx-nya ini sama dengan ax, apakah dia merupakan pemetaan linear? Ya, kalau ini ada syaratnya ya. Kalau fungsi x tambah y, maka hasilnya fungsi x ditambah fungsi y. Sedangkan kalau sebuah fungsi dikalikan dengan ya perkalian skalar ya, si k dengan x, maka didapatkan ini ya perkalian skalarnya, si k-nya dikalikan dengan si fungsi x-nya. Kalau misalkan ini bentuknya seperti ini bagaimana? Hasilnya bagaimana? Dengan clue ya, kalau si A itu adalah matriks ukuran 2x2. Nah, untuk dapatkan seperti ini bagaimana? Ini nomor urut 4. Siapa di TPB 8? Coba yang maju. Siapa? Ya, silakan Mas kerjakan. Kenapa? Iya, gimana? Sama yang di TPB 7 yang di Gimit. Ini nomor 4. Melani Korina. Halo, Mbak Melani hadir? Halo? Melani Korina BR Sinulingga, teknik elektro. Hadir atau tidak? Coba dikerjakan yang ini ya. Membuktikan bagaimana kalau fx sama dengan ax ini merupakan pemetaan linear. Melani Korina BR Sinulingga, Citigor.
Gimana masnya? Ya, coba dulu. Yang lain bagaimana? Yang digimit Melani ini mana? Melani Corina ini? Gimana? Udah dibuka modul materinya? Kan udah saya bilang. Dicek. Kamu maju. Apa? Ya udah silakan. Kerjakan dulu. Gimana?
Yang mana? Iya, buktiin itu aja. Kalau kayak dihapus dulu itu. Ini yang saya bilang ya, materi. Nih, materi modulnya di sini. Nah, jadi kan ada semua yang kalian aja yang tidak mengecek ya. Nih, ada modulnya. Ya, coba dicek. Tolong yang lainnya diperhatikan. Kelihatan nggak ini dari begini, kelihatan nggak papan tulisnya? Coba ini kameranya. Kemana? Nggak kelihatan. Siapa masih ngerjain sama kamu? Kalau X itu bukan apa dari bersama itu udah semua bisa jawab. Siapa Mas Akas? Mas Akas ya? Nah itu ya. Cuma di gimmick gak kelihatan ya papan tulisnya. Ini kan cuma menurunkan rumus yang ada yang di atas tadi. Jabarin. Oh.
Ya, lanjut ya. Ini terkait dengan pemetaan khusus ya. Khusus bahwa ini ya, ada istilah rotasi, pencerminan, dan dilatasi. Kalau rotasi di sini ya, pemetaan linearnya didefinisikan sebagai perkalian matriks dengan vektor. Ya. Dia punya ada sudut ya, cos theta min sin theta dengan cos theta. Nah, kalau contohnya ini ya, kita dapatkan ya sebuah rotasi vektornya min 3 dengan min 3. Dengan sudutnya min cos, apa ini, pangkat min 1, inverse ya. Dikalikan dengan min 1 per akar 5 faktorial. Nah, untuk masukkan dapat nilainya ini bagaimana? Ini bagaimana? Nilai A-nya ini, ya kan? Nah, ini gimana? Dapat 1 per akar 5, 2 per akar 5, sama ini. Ini dapat dari mana nih? Kira-kira. Cos berapa derajat yang hasilnya 1 per akar 5? Gimana nih? Ini kan ini. Karena bisa nggak dia ada di kuadran 1, kuadran 2, atau pakai kalkulator lah cara menggunakan sin dan cos. Menentukan ininya. Jadi kalau ini kan dari ini ya. Kalau cos kan ini 1 per 5 ya, akar 5. Kalau sin ini jadi 2. Kenapa jadi 2? Cos jadi 1. Kok sin jadi 2 per akar 5 nilainya. Ini kan fungsinya nih. Kan di fungsinya ini dikalikan dengan vektornya. Gitu kan. Kalau perkalian antara ini kan perkaliannya. Ini bentuk matriksnya kan. Ini ukuran. Ini kan, kita kalau membuktikan ya, ini ukuran berapa? 2 kali 2. Yang ini 2 kali 1. Maka hasilnya 2 kali 1. Udah bener nih. Perkalian kan antara matriks. Bukan? Nah, untuk masukkan si fungsinya ini, nih, fungsinya ini mengandung cos theta min sin theta dengan sin theta seperti ini ya. Kalau di contohnya ini menjelaskan kalau theta ini minus cos pangkat 1 min 1 per akar 5. Nah, dia dapatnya ini dimasukkan cos dari tetanya ini min cos min 1. Nah, seperti ini. Kira-kira ini benar nggak min 2 per akar 5? Ada yang bawa kalkulator tidak? Coba. Nanti kalian nggak bisa cara menggunakannya ya. Kalau ini kan ada kuadran 1, kuadran 2. Nah, nanti kalau udah dapat seperti ini, cara mengkalikan sebuah matriks, masih ingat nggak kenapa jadi minus 3 per akar 5? Ini gimana caranya? Ini kan dapatnya 2 kali 1. Udah benar ya. Kalau dari lihat ukuran matriksnya. Nah, yang kita mau lihat isinya. Ya, kuantitatifnya, nilai kuantitatifnya ya. Ini bagaimana kalau perkalian seperti ini? Berarti kan ini ya. Bagaimana? Kok dapatnya min 3 per akar 5? Bagaimana? Cara mengkalikan ini yang di dalam sini. Coba yang di Meet bagaimana, bisa bantu saya? Bagaimana kita mengkalikan ini? Ya,
Perkalian antar matriks. Ini gimana? Ini min 1 per akar 5 dikali min 3. Terus 2 per akar 5 dikali min 3. ini ya, 2 ditambahkan 2 per akar 5 kali 3. Ini ya, benar tidak? Kita buktikan dulu ya. Kan ini pertama ya, min 1 per akar 5 dikali min 3 ditambah 2 per akar 5 dikali min 3 gini. Benar tidak? Hasilnya min 3. Ini benar tidak? Benar ya? Ini dapatnya min 3 per akar 5. Nah, kalau yang ini juga ini sama ya. Ya, jangan maksud saya hal yang dasar seperti ini Anda salah. Kalau Anda tidak bisa mengkalikan antar matriks, tidak bisa menentukan bentuk matriksnya, itu sulit untuk dikerjakan. Ya. Ya, dilihat kalau rotasi dia perputaran gitu ya, berdasarkan dari sudutnya. Ya. Nah, kalau refleksi bagaimana? Refleksi itu pencerminan ya. Ya, lebih ke pencerminan. Kalau yang ini disumbu X, Y, dan Y sama dengan X ya. Nah, kalau disumbu X, ini nilainya, ini yang jadi minus apa ini? X1 atau X2? Ya kan ini ya, sumbu yang pertama terhadap X misalnya. Nah, dari sini ada istilah di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y sama dengan X sama ya. Ya. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau kita refleksikan sebuah vektor gitu ya. Vektornya berisikan 3 per ya. Ini akar 5 dengan min 9 akar 5 ya. Nih fungsinya kan, kita masukkan ke fungsinya. Terus kita kalikan dengan ini ya kan terhadap sebuah X ya kan. Nah, ini masukkan ke dalam suatu ini ya, bentuknya ya. Bentuknya 1,0001. Kita kembali lagi nih bentuknya. Ini kan dilihat ya, bentuk si matriks ini sama ya, 2 kali 2 ini 2 kali apa ya. Nah, ini kan sama berarti bentuknya bakal 2 kali 1. Ya. Sebelum Anda mengerjakan suatu hal ini, Anda ukurannya matriks ini sama tidak. Kalau tidak sama berarti ya bisa dikerjakan kan? Kan matriks pertama nih kalau sama dengan yang baris. Jadi kalau kamu ini ya, berarti matriks kedua bentuknya ini. Nah, 2 kali 1 ya. Tanpa Anda lihat dulu misalkan Anda lihat dulu isi apa bilangannya ya, entry bilangan suatu matriks. Anda lihat dulu ukurannya. Buat apa Anda cek ya, buat itu cuma kalau ukurannya aja Anda sudah tahu mungkin dikalikan ya. Ini cara cepatnya Anda harus tahu bentuk ukurannya, apakah bisa dikalikan atau tidak. Ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau yang pemetaan dilatasi ya. Dia vektornya bakalan ada pembengkakan ya. Kalau kaliannya dari 1. Vektor yang kalau ya kurang dari 1.
matriks dari sama-sama linear, terus solusinya bagaimana, baru kita dapat pemataannya, ya. Jadi kalau istilahnya ada kenapa kita belajar materi ini itu hubungannya satu sama lain. Misalnya ada tertera bagian matriks, pelajari lagi karena nanti kan ada kaitannya ke sistem persamaan linear. Nanti dari solusinya bagaimana baru kita bisa petakan gitu ya, kebuat ke bagian ini ya koordinat kartesiannya. Jadi kalau kita lihat kembali kan awal adanya pemetaan ya seperti ini f(x) dan g ya. Kalau f(x) sama dengan x itu dengan sama dengan 1, 2, 3 dan 2 ya. Nah, kalau si g x ini dengan k ya, ini dia perkalian antar scalar ya. Kalau yang A ini matriks beda ya. Kalau ini kan scalar ya, perkalian antar scalar nih. Yang A di sini bentuknya matriks beda ya. Dengan di sini nilai K-nya sama dengan A kan. Nah, kalau kita masukkan bentuknya ini sama halnya tadi ya. Kita masukkan dari nilai K-nya berapa, X-nya berapa. Dapat hasilnya seperti ini. Ya. Kalau yang di AX, ini kan matriks ya. Sesuai kan, ini awalnya matriksnya 2 kali 2 dikali-kalikan dengan X-nya kan. X-nya 2 kali 1 kan sama bentuknya. Jadi bentuknya 2 kali 1. Ya. Kalau dia tidak memenuhi, kalau si X ini 1 dengan 1. Karena apa? Nah, coba kita lihat ya. Dia tidak memenuhi karena dengan ini. Dia tidak sama dengan matriksnya ya. Kalau kita masukkan, kita gabungkan, nilai si X sama GX-nya tidak sama. Ya, ini. Sampai dia memenuhi kalau hasilnya sama, fungsinya pemataan antara si XX dengan si GX-nya. Ya, satu hal yang penting di sini Anda bisa menentukan kalau A itu matriks ya. Kalau K ini bilangan skalar. Ya, skalar ya. Kalian skalar ya. Kalau A ini matriks. Ya. Nah, ini yang paling penting ya, kita belajar terkait dengan vektor eigen dan nilai eigen ya. Kalau definisinya itu vektor eigen merupakan vektor tak nol ya. Jika dia memenuhi AX sama dengan K kali X ya. Nah, nilai eigen ini yang disebut dengan K. Bilangan K ini yang disebut nilai eigennya gitu ya. Berarti X-nya ini tidak boleh atau tidak? Kalau nilai X-nya ini sama dengan 0. Boleh atau tidak? Gimana? Kalau si X-nya ini apakah boleh nilainya 0? Gimana? Ya, di sini kan udah nih. Kan kalau si K-nya ini merupakan nilai eigennya dan X-nya ini merupakan vektor eigen, ya kan? Nah, ini bisa kita nyatakan ke dalam identitas, ya kan? Kadakan IX ya, dapatnya nanti seperti ini. Dapat matriks sistem persamaan linearnya seperti ini, maka dengan 0. Ya, ini kalau pakai sistem persamaan linear SPL ini tidak menarik ya kalau dia X-nya sama dengan 0. Matriksnya invertible. Kalau invertible berarti punya inverse atau tidak? Punya inverse ya. Nah, ini ya. Ya, jangan bingung lagi. Ya.
Jadi kita dapat nih solusi dari sistem persamaan linear tadi ya. Kalau invertible dia punya inverse-nya ya. Maka dia juga punya sebuah persamaan baru gitu ya. Yang disebut dengan persamaan karakteristik, di mana dari tadi kan matriks ya yang bentuk invertible ya kan, ini merupakan dapatnya determinant A dikurang K kali matriks identitas ya, identitasnya iya sama dengan 0. Nah contohnya bagaimana ini ya, kalau kita dicari nilai eigen ya, A sama dengan, kalau matriks A nya kan ini dapatnya ya 2, 1, 3, 4. Bentuknya 2 kali 2 seperti ini. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Ya kan? Determinan A ya. Nih. Kurang K kali I sama dengan 0. Ya kan? Iya. Ya. Kalau matriks identitas 2 kali 2, ini kan ini ya. Gimana caranya? Matriksnya ini ya 1, 0, 0, 1. Nah, kalau matriks identitasnya 3 kali 3 bagaimana? Kan ini ya matriks identitas gitu ya. 2 kali 2 berarti bentuknya 1, 0, 0, 1 ini ya. Kalau yang matriksnya 3 kali 3 ini ya 1, 0, 0, 0, 1, 0, sini 0, 0, 1. Ini ya. Nah, ini kan berhubung si A-nya bentuknya 2 kali 2 ya. Mana nanti dia bisa dikalikan kan antara ini ya. Nah, ini kan udah masuk nih. Sesuaikan dengan matriksnya. Kalau ini 2, berarti yang matriks identitasnya juga bentuknya 2 gitu ya. Nah, ini tinggal kalian mencari nilai determinannya ya. Determinan dari determinan si matriks A dengan si identitasnya, terus dikalikan dengan nilai skalarnya, si K-nya ini kan. Nah, kembali lagi tadi yang saya bilang. Anda harus bisa, nih kalau mencari determinannya bagaimana? Kenapa dapatnya 2 min X ya, 4 min K. Gimana caranya? Ya, bagaimana mendapatkan ini udah jelas ya. Ini bakalan 2 kali 2. Ya. Ini bagaimana? Dapatnya jadi 2 min K gitu ya. 1, ini 3 dengan 4. Nah, ini gimana dapatnya? Oh, dari sini. Caranya bagaimana? Ada satu orang yang maju. Cara mencari dari determinan matriks A. Ya ini. Gimana? Untuk menentukan nilai suatu nilai eigennya. Tadi Mas yang maju, coba tunjuk temannya siapa. Ya. Ini saya tanyakan yang ini. Cara mendapatkan determinan antara ini. Hasilnya 2 min K. Siapa? Fadil mana? Ya, yuk Mas. Mas Fadil ya yang maju. Ditulis dari awal ya, jadi dapatnya K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Coba masih ingatkah kalian cara mencari determinannya ya?
Yang di Gimit tolong dibantu cari juga ya. Udah Mas Fadil. Benar nggak ini? Gimana caranya? Mau ditulis, coba ditulis berapa orang. Iya, itu udah dikerjakan ya sebelum Mas Fadil ya. Bagaimana menentukan dari determinannya ya.
Lanjut, ini bagaimana nih kalau kita ingin membuat suatu ya vektor eigennya ya dari matriks berikut. Kalau diketahui nilai K-nya sama dengan 1. Bagaimana dapatnya X sama dengan min Y ya di sini. Mas Fadil coba tunjuk temannya siapa? Ya, tunjuk temannya siapa kira-kira yang bisa mengerjakan yang ini. Ya, siapa? Sultan mana? Gimana Mas Sultan? Mencari vektor eigen dari suatu matriks. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini udah ada jawabannya, cuma kalian coba bisa menjelaskan. Nah. Itu gimana caranya? Ini udah diketahui nih, si K-nya sama dengan 1. Ya. Cara dari dapat X sama dengan min Y ini gimana? Ya. Ya, silakan Mas ya.
Bagus ya namanya Sultan ya. Semoga sesuai lah dengan namanya menjadi orang kaya. Iya, nama itu adalah doa ya. Jadi orang tua doain dia menjadi orang kaya. Asisten tutorialnya gimana? Udah nyampe mana materinya? Baru nyampe matriks ya? Gimana Mas?
Nah, itu ya kira-kira yang dikerjakan masukkan ya sudah benar ada di papan tulis. Nah, lanjut yang ini. Caranya sama ya kayak tadi ya, yang dikerjakan masukkan ya. Hanya saja di nilai K-nya. Ada yang mau maju? Yang ini? Masukkan bisa tunjuk temennya satu orang siapa mengerjakan ya. Caranya sama, hanya nilainya saja ya yang berubah. Apa masukan yang mau ditunjuk? Oh ya.
Siapa Mas Sultan? Siapa? Nur, yang mana Nur? Mbak, kerjakan Mbak yang ini. Coba gimana caranya dapatkan yang ini ya?
Ya Mbak, gimana? Enggak saya dikerja. Sekarang ya, siapa kalian ya? Ini sebenarnya ada satu lagi, cuma waktunya udah habis ya. Besok kita lanjutkan yang ini ya. Untuk yang digini bisa absen ya, seperti biasa tulis tik dan belakang. Absennya mana? Udah semua. Udah ya, saya cukupkan. Saya cukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.